Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini with Dia Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas soal sosial kultural untuk P3K semua formasi. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kini ini dibahas nilai ambang batas dan bobot seleksi P3K 2023. Jenis tesnya apa aja? Ada kompetensi teknis, ada kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Untuk kompetensi teknis itu ada 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kulturalnya 20 soal. Nah, itu dikerjakan dalam waktu 120 menit. Nah, untuk ambang batas kompetensi teknis itu di Permenpan RB ada disebutkan ya, tiap-tiap jabatannya berapa nilai ambang batas kompetensi teknisnya. Untuk tenaga kesehatan yang saya baca ya, nilai ambang batasnya 158 untuk bidan, dokter ya, apoteker, fisioterapis, nutrisi, anestesi, perawat, rekam medis, terapis gigi ya, radiografer, promkes, sanitasi, terapis bicara, itu nilai ambang batasnya 158. Yang lainnya bisa dilihat di Permentan RB nomor 652 tahun 2023. Nilai maksimalnya itu 450. Untuk manajerial dan sosial kultural itu ambang batasnya 117. Dan untuk nilai maksimalnya itu 180. Untuk wawancara ada 10 soal, waktunya 10 menit, dan ambang batasnya minimal 24, dan maksimalnya 40. Materi tes kompetensi sosial kultural itu bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk karena banyaknya keberagaman suku, agama, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Tujuannya agar memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 1. Karena seringkali terjadi perselisihan antar pegawai, Anda akan memanfaatkan momentum pada saat upacara untuk menekankan poin tentang kebersamaan dan kekeluargaan. Apakah sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju? Nah, menurut saya itu sangat setuju ya. Nah, di saat upacara kan banyak semua orang gitu ya. Saat upacara semua orang kan berkumpul. Jadi karena banyak perselisihan, tidak hanya kepada pegawai yang berselisih, ya semua pegawai juga kita berikan tekankan poin tentang kebersamaan dan kekeluargaan. Jadi kepekaan terhadap konflik. Jadi jawabannya sangat setuju. Nomor 2. Saat melihat rekan kerja terlibat adu mulut di kantin kantor, Anda cenderung melibatkan diri dalam persoalan tersebut sebagai pihak yang akan menengahi mereka. Iya ya, jadi bagus untuk menengahi mereka supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih dari adu mulut ya. Jadi sangat setuju. Sama ini juga kepekaan terhadap konflik. Nilai yang paling besar yaitu yang 5. Kalau kalian menjawab B berarti nilainya 4. Kalau kalian menjawab C nilainya 3. Kalau menjawab D nilainya 2. Kalau jawab E nilainya 1. Menurut Anda, konflik antar etnis sangat wajar terjadi dan tidak bisa dihilangkan karena negara Indonesia memiliki suku yang beragam. Bagaimana? Ya. Sangat tidak setuju karena di konflik antar etnis itu tidak wajar ya, harus kita kekeluargaan ya karena Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jawabannya ini yang sangat tidak setuju, nilainya 5.
Saat terjadi perdebatan yang berujung pada pertengkaran, yang Anda lakukan adalah berpihak pada pendapat yang menurut Anda benar. Sangat tidak setuju ya. Karena apa? Menjadi mediator itu untuk menyelesaikan konflik. Jadi dilihat sebenarnya dari kedua sisi, tidak hanya berpihak pada pendapat yang menurut saya benar. Jadi dilihat dulu dari sisi yang lain. Di kedua belah pihak harus tahu konfliknya apa gitu ya. Nomor 5. Di kantor Anda terdapat beberapa pasien yang kurang mampu. Maka Anda akan mengusulkan kepada pihak instansi untuk memberi bantuan kepada pasien tersebut. Ini positif atau negatif? Setuju, sangat setuju, atau tidak setuju? Jawabannya sangat setuju. Di sini adalah sifat empati yang dimunculkan. Membuat kebijakan atau melakukan tindakan berdasarkan kesadaran diri dan kemauan diri sendiri untuk peka terhadap orang lain, yaitu untuk memberi bantuan kepada pasien. Nomor 6. Saat sedang bergegas pulang, seorang rekan meminta tolong kepada Anda. Sebenarnya, rekan tersebut tidak berasal dari divisi Anda. Namun, saya tetap membantunya dan mengusulkan melanjutkan pekerjaan esok hari. Ini dia membantu ya, berarti sangat setuju. Ini juga berempati. Ya, nilai yang paling besar sangat setuju. Nomor 7. Saya akan membantu rekan baru yang kesulitan beradaptasi di tempat kerja karena memiliki latar belakang yang berbeda. Ya, sangat setuju ya. Ini membantu rekan walaupun berbeda latar belakang juga kita harus membantu. Jawaban yang paling ini ya, nilainya 5. Nomor 8. Saya tidak segan langsung mengusir keluar beberapa pegawai yang menurut saya kurang memperhatikan saat saya sedang berbicara di rapat internal organisasi. Nah, kalau keadaannya seperti ini, apakah sangat setuju atau sangat tidak setuju? Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Ini kita harus melakukan pengendalian diri ya, harus berpikir terbuka, menampilkan sikap yang ramah ya. Jadi tidak mudah marah saat orang lain melakukan atau saat orang lain tidak memperhatikan ya saat berbicara. Kan bisa dengan berargumen yang baik gitu dulu, jangan sampai mengusir langsung keluar ya. Jawaban yang paling benar adalah nilainya 5, sangat tidak setuju. Nomor 9. Saya senantiasa menahan diri saat masyarakat menghina profesi ASN. Karena ulah beberapa oknum yang mengabaikan kode etik, saya menganggap hal tersebut sebagai masukan dan saran perbaikan. Ya, bagus ya, ini menahan diri. Karena apa? Pengendalian diri juga. Mengendalikan emosi kemarahan terhadap pertentangan. Nomor 10. Saya merasa menjadi tenaga kesehatan di daerah terpencil adalah profesi terberat yang menguji kesabaran dan mental, sehingga saya mudah stres karena pekerjaan. Ya, ini karena mudah stres berarti sangat tidak setuju. Nah, di sini juga kita harus berpikiran terbuka, mengendalikan diri. Jadi sebenarnya harus sabar gitu ya. Apapun yang terjadi itu menjadi pelajaran. Di tempat terpencil juga kita harus tetap profesional, melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab gitu ya. Profesional walaupun di terpencil. Walaupun pekerjaannya berat, tetapi harus tetap berpikiran terbuka. Oke, lanjut nomor 11. Saat mengikuti diklat
yang diselenggarakan secara nasional, Anda lebih menyukai berbaur dengan semua orang yang ada di lokasi tersebut? Jawabannya, di sini clue-nya menyukai berbaur dengan semua orang. Jadi sangat setuju. Ini bersikap terbuka, ingin belajar karena kemajemukan masyarakat di situ banyak ya. Jadi tidak hanya satu orang atau dua orang. Kita harus berbaur. Ini nilainya 5. Yang A, sangat setuju. Nomor 12. Anda cenderung belum bisa membuka diri ketika mengetahui salah satu rekan Anda berasal dari suku yang pernah berkonflik dengan suku Anda. Nah, di sini dia bersikap tertutup, tidak membuka diri, berarti sangat tidak setuju. Kalau pernyataannya negatif, nilai yang paling besar itu sangat tidak setuju. Kalau nih pernyataannya positif, itu sangat setuju pasti, ya. Nah, walaupun berkonflik, kita harus legowo ya, harus bisa membuka diri. Nomor 13. Menurut Anda, cara yang paling tepat untuk menciptakan keharmonisan di organisasi adalah dengan membentuk unit berdasarkan dari kesamaan latar belakang. Nah, yang ini berdasarkan dari kesamaan latar belakang. Jadi sangat tidak setuju. Ya. Kita harus mampu bekerja sama dengan individu yang berbeda latar belakang, tidak hanya karena kesamaan latar belakang, ya. Nomor 14. Anda merasa kecewa dan marah kepada rekan ketika mengetahui ia menceritakan hal buruk tentang Anda kepada rekan lain. Anda merasa kecewa, ya, di sini. Jadi jawabannya sangat tidak setuju. Kalau tahu orang lain menceritakan keburukan tentang kita, kita harus introspeksi diri dan memperbaiki diri, ya. Bukan hanya kecewa dan marah, tapi harus introspeksi diri, ya. Itu juga pengendalian diri, harus bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi. Oke, nomor 15. Anda merasa mampu memberi penjelasan yang mudah dipahami kepada pasien pada saat bekerja. Jawabannya sangat setuju. Kemampuan berhubungan sosial, ya, yang ini masuknya. Berinteraksi, komunikasi kepada siapa saja. Nomor 16. Anda senantiasa mengingatkan bawahan agar selalu membina keakraban dan tidak mudah tersinggung satu sama lain. Oleh karena itu, Anda mengusulkan agar menghindari lelucon tentang suku dan adat. Itu sangat setuju. Nah, di sini lelucon-lelucon itu kan tidak mengendalikan diri, ya. Jadi bisa saja orang lain tersulut oleh omongan atau tersinggung karena lelucon tersebut, ya. Jadi jawaban yang paling baik, nilainya besar, yaitu 5, yang sangat setuju. Nomor 17. Anda memilih menggunakan bahasa yang ilmiah kepada pasien Anda. Meskipun sedikit sulit dimengerti, Anda percaya cara tersebut dapat mengedukasi masyarakat. Karena di sini disebutkan sedikit sulit dimengerti, itu jadi sangat tidak setuju. Ya. Karena menjalin interaksi komunikasi dengan siapa saja itu harus mudah dipahami. Kalau misalkan pasiennya itu bukan orang kesehatan, kan bingung juga gitu. Oke, nomor 18. Ketika melihat rekan yang memiliki kebiasaan berbeda sebelum memulai pekerjaan, saya membolehkan dan meyakini hal tersebut sebagai bagian dari adat istiadatnya selama tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Ya, sangat setuju karena berbagai adat, ya, kebiasaan yang berbeda itu diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, ya.
Nomor 19. Saya merasa kecewa ketika pengajuan cuti saya ditolak karena bertepatan dengan jadwal cuti rekan yang harus melaksanakan ibadah di hari besar keagamaannya. Jawabannya adalah sangat tidak setuju. Dan di sini yang negatifnya ya. Harusnya menerima gitu ya. Nomor 20. Sebagai tenaga kesehatan yang mendapatkan penempatan baru karena kebijakan mutasi, Anda akan membuka diri terhadap rekan kerja dengan membuka obrolan atau topik yang sederhana. Itu sangat setuju. Ini dari kemampuan berhubungan sosial. Jadi membangun relasi dengan siapa saja tanpa perbedaan ras, suku, budaya, dan lain-lain. 21. Anda merasa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi dikarenakan keterbatasan Anda dalam lingkungan yang melibatkan banyak orang. Nah, ini merasa membutuhkan waktu yang lama. Jadi sangat tidak setuju. Nah, ini juga berhubungan dengan hubungan sosial ya, membangun hubungan baik antar individu dimanapun itu Anda harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nomor 22. Anda cenderung memilih sebelum memberi bantuan kepada seseorang. Sebab menurut Anda, karakter seseorang itu berbeda-beda. Dan di antara mereka ada yang tidak tahu cara berterima kasih atau sering melupakan kebaikan orang lain. Nah, ini menurut Anda jawabannya apa? Dilihat dari pernyataan di sini. Apakah pernyataannya positif atau negatif? Kalau positif, Anda pasti jawabannya sangat setuju. Kalau negatif, sangat tidak setuju. Oke, jawabannya tulis di komentar. Ya, sekian, terima kasih soal-soal sosial kultural. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Oke, bagi bidan yang mau soal-soal latihan untuk persiapan P3K ujian. Untuk persiapan ujian P3K boleh meng-email ke diachannel34@gmail.com. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.